Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, pergi ke toko membeli tas, tak lupa juga membeli dasi. Kembali lagi di Cerdas, Cerita Edukasi dan Prestasi. Najla Meradisa Fitri di sini sebagai host pada podcast kali ini. Nah, hari ini aku lagi kedatangan dua bintang tamu spesial nih, yang gak kalah keren dan menarik pastinya. Silakan perkenalkan diri. Halo semuanya, nama aku Nova Hendra Rehadi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kesha Anjani. Sebelumnya, terima kasih buat Kak Nova dan juga Kak Kesha yang sudah berkenan hadir di podcast Cerdas kali ini. Sama-sama. Seperti namanya cerdas, sudah pasti kita semua di sini siswa dan siswi yang cerdas dan juga berprestasi dong, bener nggak sih? Bener banget. Nah, di pertengahan bulan Februari ini, kelas 9 itu biasanya lagi sibuk-sibuknya. Salah satunya itu sibuk ujian praktik. Seperti MTS Negeri 17 Jakarta yang lagi menghadapi ujian praktik dari tanggal 3 Februari sampai 21 besok dan dilanjut dengan TO Madrasah. Dan pastinya ada juga ujian yang sejenis dengan UN, yaitu UM atau ujian madrasah. Nah, UM itu kan untuk pengganti UN ya. Menurut kalian, UM ini tetap bisa bikin siswa dan siswi termotivasi untuk belajar nggak sih? Kalau menurut aku ya, UM itu bisa banget buat jadi motivasi. Karena kan nilai UM itu masih bisa buat jadi penentuan kelulusan kan. Betul. Jadi siswa-siswi pasti pada berusaha dong buat dapat nilai yang bagus. Ya walaupun beda sama UN yang dulu dilaksanainnya serentak se-Indonesia, tapi tetap aja tanggung jawabnya sama besar. Lagian ujian ini juga kan momen buat ngebuktiin diri kita kalau usaha kita selama ini nggak sia-sia gitu loh. Jadi walaupun sistemnya udah beda, semangat belajarnya harus tetap ada. Betul. Menurut aku UM ini sangat memotivasi ya, karena UM itu kayak ajang penentuan tingkat pemahaman kita juga. Jadi kalau kita belajarnya secara maksimal, pasti nilai UM kita juga pasti lebih baik. Betul. Nah, kiat sukses kalian untuk mendapat hasil yang memuaskan di ujian madrasah tahun ini itu apa sih? Kalau dari aku, kiat sukses ujian madrasah itu ada beberapa hal yang bisa kita lakuin. Yang pertama itu belajarnya jangan dadakan. Betul. Atau jangan pakai sistem kebut semalam gitu. Ini pasti yang nonton banyak nih pakai sistem kebut semalam. BTW aku juga termasuk lah. Misalnya, Iya. Misalnya besoknya 2 mapel nih. Nah, dua-duanya tuh baru kalian pelajarin 1 hari sebelumnya. Itu tuh bikin kalian kewalahan gitu. Nah, jadi mendingan kalian belajar di jauh-jauh hari gitu kan. Aku sih kalau belajar tuh sukanya di keheningan gitu, jadi biar bisa Sepi fokus gitu. ya, sepi. Terus aku juga suka banget kalau belajar tuh sambil distabiloin gitu kan. Kita stabiloin tuh otomatis ngeliat dong apa yang kita Iya. stabiloin. Nah, jadi Tapi poin-poin pentingnya tuh kadang kita stabilin semua Satu buku. iya pengennya sih semuanya ya. Karena bukunya juga udah rangkum kan. Iya, maksudnya. betul. Iya. Nah, terus yang kedua itu jangan fokus di baca-baca buku aja. Kalian juga harus sering-sering latihan soal gitu kan. Misalkan cari-cari soal di internet atau sebagainya. Terus yang ketiga itu penting banget jaga kesehatan fisik sama mental. Betul banget. Nih, belajar mulu jangan sampai kecapean gitu, jangan begadang juga. Jadi merasa terbebani ya. Iya, minum air putih yang cukup gitu kan. Nah, terus mental juga harus disiapin. Jangan anggap ujian tuh kayaknya tekanan, kayaknya berat banget nih ujian gitu kan. Dibawa enjoy gitu ya. Ya betul, dibawa enjoy. Nah, terus yang terakhir ini yang paling penting banget itu berdoa. Nah, usaha udah, belajar udah, tinggal kita serahin semuanya kepada Yang Maha Kuasa ya kan. Berdoa semoga kita diberikan hasil yang terbaik sama Allah. Amin. Aku setuju banget nih sama poin-poin dari Kanova. Kalau aku sendiri, kiat khusus untuk UM tahun ini adalah kita harus mengontrol diri sendiri juga. Jadi kita harus mengontrol diri sendiri, mana yang kita prioritasin, mana yang bukan kita prioritasin. Jadi hal-hal yang menurutnya sekiranya tidak berguna atau tidak mendukung kita untuk AM, mending dijauhin atau dikurangin aja. Kalau misalnya dijauhin gak bisa, dikurangin. Dan untuk tips belajar dari aku suka banget kayak buku catatan. Aku tulis materinya, terus aku hias pakai gambar aku. Jadi itu lebih menarik aja kalau misalnya dari buku langsung kayak buku pelajaran, iya monoton. Soalnya warnanya abu-abu juga kan, kayak nggak ada warnanya. Juga aku kalau misalnya belajar harus banget ada gambarnya. Jadi nggak bisa kalau nggak ada gambarnya. Terus abis itu
kalau misalnya dirasa di buku banyak poin-poinnya, bisa dirangkum lagi di buku catatan itu. Jadi fungsinya catatan itu buat ngeringkas, bukan buat ngebebanin otak buat belajar. Jadi nggak full baca buku semua nggak apa-apa. Dan kalau misalnya ada pengetahuan baru dari buku, misal ada satu kalimat yang tidak diketahui, bisa dicari lalu ditulis lagi di belakang buku atau enggak ditulis di buku catatan. Nah, aku juga punya tips buat ngafalin yang lebih gampang. Kalau misalnya aku sendiri ngafalin itu kayak dirubah-rubah menjadi kata benda-benda sekitar. Betul. Ya. Jadi kalau misalnya aku ngafalin rumus-rumus dari IPA gitu. Biasanya IPA. Iya, biasanya IPA, matematika gitu. Diubah-ubah dulu. Jadi kayak misalnya kalau misalnya zat itu kan ada flour kan namanya. Nah, flour itu kita ubah jadi tepung. Jadi kalau misalnya aku nginget flour itu apa ya? Kayak tepung gitu kan. Berarti itu jawabannya. Nah, gitu. BTW unik loh belajar sambil gambar gitu. Jadi kayak dua kerjaan. Iya, dua gitu. kerjaan. Cuman kalau nggak gitu nggak bisa soalnya. Keren. Nah, yuk kita lihat sebentar dokumentasi persiapan teman-teman dalam rangka UM tahun ini. Wah. Nah, ini ada beberapa dokumentasinya. Iya. Itu fotonya nggak prepare banget. Jadi ini tuh lagi persiapan menuju UM, giat sukses UM. Benar. Lanjut ya. Nah, yang namanya ujian itu kan pasti ada aja cobaan yang bikin kalian tuh males banget buat belajar. Bener banget. Nah, cara kalian buat ngatasin hal tersebut itu gimana? Kalau dari aku sih, kalau males kan pasti muncul lah ya. Pasti. Nah, cara aku ngilangin males itu aku tuh selalu keinget kalau aku pengen belajar nih, pengen dapat nilainya bagus, biar mama sama ayahku bangga gitu kan. Siapa sih yang orang tua yang nggak bangga kan kalau nilai anaknya bagus gitu. Nah, itu tuh bikin aku jadi termotivasi, jadi malesnya tuh hilang gitu. Terus kan kalau males itu bisa jadi karena kita capek. Biar gak capek, kita tuh kalau belajar harus ada istirahatnya. Jadi misalkan belajarnya 20 menit, istirahatnya 10 atau 5 menit. Nah, terus aku tuh suka banget kalau belajar sambil dengerin musik. Itu tuh bikin gak males gitu. Jadi kita santai, relax gitu. Suasananya happy. Iya, gitu happy. Ya. Kalau misalnya tertekan juga kayak nggak mood belajar gitu. Iya, benar. Males gitu. Kalau buat aku sendiri cara ngilangin males sih kita harus produktif dulu ya. Jadi kita harus yakinin diri sendiri. Kalau misalnya kita tuh bisa ngelawan rasa males. Jadi lebih ke pengembangan diri aja, diubah dirinya, terus dikasih motivasi dirinya. Jadi untuk apa aku belajar, terus buat apa aku ke depannya mau gimana gitu, itu harus dipersiapin juga. Itu buat ngilangin rasa males juga. Kalau dari kalian sendiri, kalian udah bisa memanajemen waktu belum antara waktu kalian belajar sama waktu kalian bermain atau santai? Kalau aku sih bisa ya, soalnya aku tuh jarang banget main gitu loh. Jarang banget main keluar karena nggak ada temennya gitu kan. Terus kalau main juga paling main HP, scroll sosmed, TikTok gitu. Tapi tetap aja kadang tuh nggak kerasa scroll TikTok, tau-taunya udah 2 jam gitu kan. Tapi malah kalau belajar nggak kerasa kalau kan, belajar baru tuh- sebentar udah bosen. Iya, belajar tuh kayak lama banget gitu, 1 jam aja lama banget kan. Nah, Kalau aku cukup sih manajemen waktunya. Soalnya aku juga jarang main keluar juga nggak ada temen di rumah, tetangga juga nggak ada yang seumuran juga. Mending di rumah Iya, gitu ya di rumah. belajar gitu. Kalau misalnya di rumah juga bagi waktu juga ada pekerjaan rumah kan, jadi lebih sibukin diri ke pekerjaan rumah sama belajar aja. Betul. Bagi kalian, seberapa penting support orang tua? kalau menurut aku tuh penting banget ya support orang tua karena mempengaruhi kita juga keberhasilan kita. Kalau orang tua yang nggak support kita jadi kayak tertekan gitu, bisa jadi ntar hasil ujiannya jelek gitu. Tapi kalau orang tua aku sih suportif banget ya, jadi selalu bilang kayak kerjain aja semampu kamu, hasilnya mau berapa aja tuh nggak apa-apa, yang penting hasil kamu sendiri, nggak nyontek gitu kan. Nggak memaksakan Iya, ya, nggak memaksakan. mental kita juga jadinya sehat jadi kayak gitu. gitu tuh aku kayak ngerasa lebih tenang aja, nggak ditekan-tekan gitu. Iya. Kalau aku support orang tua itu prioritas utama, harus diutamain. Karena orang tua yang ngedukung anaknya itu buat berkembang itu lebih bagus banget. Kayak anaknya itu dibiarin berkembang dari apa yang ia pelajarin di sekolah. Jadi kalau misalnya orang tua nggak support juga itu malah bisa jadi bertekanan juga. Kalau misalnya orang tua juga nekanin kalau kamu tuh harus juara, kamu harus ini juga nggak bisa dong. Iya, nggak bisa karena kapasitas otak kita juga beda-beda. Iya.
Jadi nggak usah dipaksain kayak nggak usah jadi harus juara, tapi bisa mengubah diri, introspeksi diri aja. Ridhonya Allah itu tergantung ridho orang tua. Harapan kalian untuk ujian madrasah tahun ini itu apa sih? Harapan aku sih semoga sistemnya tuh lebih jelas dan terstruktur, terus nggak bikin siswa-siswinya tuh stres ya. Aku pengen nih ujian tuh bikin mereka jadi lebih percaya diri gitu, ngeluarin kemampuan mereka daripada buat mereka tuh takut gagal atau takut itu jelek nilainya. Iya. Kalau aku sih harapan untuk AM tahun ini itu persiapan ujiannya atau pembagian jadwalnya itu harus lebih cepat dari biasanya. Kalau misalnya anak-anak dikasih nih jadwalnya H-1 sebelum ujian tuh kadang kita gedubrakan juga kan kayak betul, waduh bisa. iya, kalau ngulang materi juga harus sebelumnya juga harus disiapin kan. Kalau misalnya ngulang juga nggak bisa sehari, masa belajar terus sampai malam itu juga bisa bikin capek, bikin males juga Apalagi ke tuh depannya. sehari mapelnya banyak ya, nggak cuma satu. Juga durasinya juga kan lumayan kalau ujian ya. Oke, sekali lagi terima kasih buat Kak Nova dan juga Kak Kesha yang udah mau sharing di segmen cerdas kali ini. Terima kasih juga buat teman-teman semua, dan jangan lupa saksikan, like, comment, and subscribe segmen cerdas lainnya yang pastinya nggak kalah keren dan menarik nantinya. Punya baju dihiasi pita? Cakep. Punya motif bergambar kura-kura? MTs Negeri 17 Jakarta, madrasah sehat, madrasahnya para juara.